gitu. Dan gue cuma takut, sebetulnya bukan takut sih, kalau sama Tuhan gue udah pasti ya kan, sama orang tua gue menghormati karena gue punya adab sama gitu. Nah terus udah gitu udah kan, akhirnya aku pikir kok diem kok gue kayak di ini ya, kayak makin dia tuh makin angkat dagu ya gitu loh, ngerti kan? Dan memang dia itu selalu grafiknya adalah nyentil yang orang sudah diem, karena dia ngerasa ini loh gitu loh, ini gue loh gitu kan, gue sentil nih lo nih gitu kan. Entar giliran disentil balik, pakai dramanya adalah ya baru aja disentil dikit udah kebakaran kayak gitu-gitu. Betul. Gitu. Terus nggak bisa ngatain orangnya secara langsung pakai buzzernya. Jadi kekuatan dia tuh cuma di situ doang. Tetap aja menurut gue lo tuh zong gitu loh. Betul. Gitu. Jadi ya udah sekarang lo nyentil gue, ya gue sentil balik gitu kan. Terus ntar lo mau ngomongin apa juga orang juga tahu lo yang gila sendiri gitu. Betul. Kapan Nepos musnah? Gue nggak tahu deh. Sebentar lagi kali, doain aja. Aduh. Kalau jujur ya Bun ya, Yoka kenapa bisa ketangkep? Karena salahnya dia adalah dia membawa-bawa nama Pati, ya, nama-nama Pati. Ada beberapa yang dia bawa, ya. Gitu ada beberapa ya, Say? Ada beberapa Bun, ada 3 orang apa 4 orang, 3 orang deh kalau nggak salah. Ngawur. Ya, gitu. Itu pertama. Dan yang kedua tidak bisa memang diungkirin, ITE perbankan itu memang ada pasalnya. Betul. Ya, gitu. Tapi menurut gue kalau misalkan dia tidak kemana-mana, hanya melawan seorang seorang maling kundang gitu kan, gua rasa nggak akan kayak begini. Ya, betul. Gitu ya. Betul. Dan begitu pun ya, makanya kan gue dari kemarin kan juga ngelawan dia juga ya straight to the si maling kundang aja gitu loh, nggak kemana-mana. Begitu kan. Betul. Sekarang kalaupun ada, misalkan gue ngelawan si gila itu ya kan, terus udah gitu ada nih yang mau nge-backup dia nih, gue tabrak juga Bun, karena nggak ada urusan sama gue. Gitu loh. Akan gue tabrak juga Bun gitu loh, mau siapapun juga. Betul. Jadi gini loh, Say, kayak gini nih, kayak ada akun-akun fake kan, suka-suka masuk kalau lagi live, kayak nakut-nakutin kita. Habis ini gue, gue. Lagi pula juga Bun, menurut gue ya Bun ya, akun fake itu yang cuma bisa ngata-ngatain doang itu sama tidak bernyalinya kayak junjungannya, intinya kayak begitu. Betul. Jadi nggak akan gue tanggepin. Lo mau ngatain apa, kayak mau ngatain lo selanjutnya, mau ngatain lo kicep, mau ngatain, gue nggak peduli, karena menurut gue lo bisa ngatain itu pakai real account dong kayak gue. Betul, yes, betul. Gak usah pakai perantara akun lain, real account. Oh, gak usah dong. Iya. Ya kan? Tapi giliran di akun sendiri ngerasa sok yang paling elegan, sok ngerasa yang paling ini, padahal setan-setan juga. Biangnya lagi. Habis biangnya setan Nurajim. Biangnya setan Nurajim. Lagi pula juga kalau beneran orang kaya juga banyak tuh di TikTok old money, the real rich and famous gitu ya. Nggak ada tuh mereka tuh yang namanya nunjukin tuh ya kan, tas sampai berjejer ya kan, rumah udah kayak bangun. Nggak apa-apa lah, Say, kan tas orang ditunjukin. Kayak bangunan showroom ini, desain interior ya kan, kayak gitu-gitu. Kagak ada bentuk kayak aku lihat sih kayak ini ya, kayak rental apa gitu ya. Nggak ada bentuk kayak showroom ini, showroom apa, interior gitu. Betul.
Kalau memang ya put kayak lu lah. Kalau memang kita punya rumah sendiri, pasti kita desain tuh yang bagaimana rumah ya. Mau gaya Itali, mau gaya Romawi, mau gaya nggak ada tuh gitu-gitu. Kalau bener rumah sendiri loh ya. Ya nggak tahu sih ya. Kalau benar berdiri di atas tanah sendiri. Aduh. Iya kan? Gitu loh. Ntar abis ini Bun, Mm-mm. yang nyerang ini akun buzzernya dia tuh, yang cuma itu doang, yang dibayar sama dia tuh. Kadang dia sendiri, say. Emang. Dia sendiri yang ngetik. Kalau buzzer itu kalau memang dibayar, ngetiknya itu tidak pakai hati. Tapi kalau dia sendiri yang ngetik pakai akun buzzernya, dia tuh kelihatan banget hatinya. Kan kita bisa baca. Emang. Benar. Ini kita ketawa. Maksud gue gini, kita nih enak lantam mulutnya gitu loh Bun, ngerti nggak? Muka kita, akun kita, kalau dia kan ada tekanannya kan. Ih gue gemes tapi gue nggak bisa pakai akun gue sendiri, takut soalnya gue gitu. Kalau ngomongin dia gue takut gitu, makanya gue cuma bisa pakai fake account untuk ngata-ngatain dia nih gitu. Kesian deh, sedih. Itu namanya orang pengecut. Betul. Kayak kita, amit-amit mau masuk ke labnya orang pakai akun-akun fake untuk ngata-ngatain orang. Kalau mau emang ya udah kita langsung aja, nggak usah ini. Itu namanya orang yang tidak punya, sebenarnya dia tuh tahu dia tuh tidak punya power, tapi dia pengen ngelawan orang. Ujung-ujungnya pakai segala macam cara dia lakukan. Iya, pokoknya gue cuma bilang kali ini ya, sekali lagi aku bilang, pasti kan direkam nih ya kan, dan orang bisa nonton, apalagi kamu ya kan, si apa namanya, si maling kundang ya kan, gitu loh. Siapapun yang ada di belakang Anda saya tidak pernah bahas, tapi kalau ada yang mau ikut-ikutan ngebelain Anda saya akan tabrak ya. Saya tidak peduli itu siapa. Mulai kita nggak pernah mau nyenggol orang, bener nggak say? Kita nggak pernah ada. Dari awal memang Putri tidak pernah nyenggol orang loh Bun. Betul. Bisa dilihat jejak digital saya tidak pernah nyenggol orang. Betul. Selain si anak durhaka itu. Betul. Aku suka lihat say. Kalau dirimu live di YouTube aku suka lihat tayangan ulangnya. Emang dirimu kan gitu say, pelurunya tertuju ke siapa, ya udah itu aja, nggak usah biar kemana-mana. Nggak ada. Makanya seperti yang aku bilang kan Bun, sampai ada yang negor nih, sampai ada yang negor Putri ya kan, gitu loh. Sampai ada yang negor Putri, katanya Putri otak di belakang Yoke. Buktikan. Saya tantang. Ada Mambel ini say, suruh masuk nggak deh ya? Mana nih Mambel? Mambel masuk lu. Ya Allah fotonya. Awak mau nonton loh di sini. Mana ya? Kok bisa ada kameranya? Aku nggak bisa, aku nggak ngerti. Awak mau nonton loh di sini Umi Ma. Diam. Dia. Kalau sudah masuk nggak jadi nonton, kau ikut. Kau pelakunya. Kau ikut terlibat. Aku. Aku perempuan baik-baik. Iya baik banget. Tapi karena kau terlibat jadi nggak baik. Terlibat apa sih? Ya masuk di sini terlibat percakapan lah. Jadi aku jadi pendosa gitu kalau aku masuk di sini terlibat. Aduh, lagi pula siapa suruh kau gatal-gatal tuh tangan pakai komen ya kan? Dimasukinlah ke sini. Udah Kak Putri Jimbo, tuh ada yang nanya Kak Putri Jimbo gimana, masih lanjut kasus hukum atas Yolo? Lanjutkan. Kau nggak percaya Mak Tesa kayak gini, baru awak naik. Udah lain pembahasan, kena lagi awak kayak gini. Padahal aku lagi jadi perempuan baik-baik loh. Kena lagi gini, habis cerita. Soalnya gue kemarin dikirimin apa ya? Dikirimin video si Yolo itu live sama si Gaby ya kan. Cuma gue lagi lihat-lihat aja, memang ada jalan cerita yang tidak sesuai.
Jadi bakalan gua iniin, bakalan gua lurusin nanti. Gua nanti mau bikin dongeng ah. Pokoknya lu harus pada denger semua dongeng gue ya. Aku lagi sibuk mak, masak air, kasih garam. Jangan belaga-belaga kau. Aku lagi sibuk. Lah ini kan aku bilang aku mau bercerita, mau berdongeng. Ya nanti kalau aku nggak nengok jangan dicolek-colek aku ya. Ya aku colek lah. Kalau nggak ada penontonnya, ya kau timore aja. Jangan repot. Aku nonton mak, aku mau pengen jadi penonton aja. Iya penonton, tapi kau juga timore. Misalkan kalau misalnya aku lagi cerita nih A, B, C, terus ada yang suruh hore gitu. Ya tepuk tangan. Terus nanti kalau misalkan ada sesuatu yang perlu diapain kok bisa begitu ya gitu. Kayak mana coba lagi ceritanya, lanjutkan gitu. Orang kan jadi semangat kalau digituin. Mana tanggung jawabnya si Jimbo, katanya tim sebelah kok cuma cuci tangan, katanya gitu. Ngeri-ngeri orang ini mak, aku takut mak sama orang ini mak. Mana tanggung jawabnya si Jimbo, katanya tim sebelah kau cuci tangan. Maksudnya tim sebelah kau cuci tangan tuh siapa? Siapa yang cuci tangan? Jangan so tau loh. Enggak, kalau si Umi ini di laronganinya loh mak. Ada yang dia di gasnya aja loh mak. Kalau si Umi ini. Ya karena serius. Ngambil kompor katanya. Tengoklah awak kompor. Kau tengok bentuk apa? Sumbu 12. Pokoknya kami nikmir. Yes. seru lah ya pokoknya ya. Seru. Enggak, merepet. Mak Tessa kok diam? Sudah ada kewakil kan yang kalian lebih kencang merepet. Lebih hebat kau merepetnya Bel, makanya aku diam. Enggak mak, aku pendatang baru mak. Aku cuman jago pansos, nebeng, nimbrung gitu loh mak. Udah itu apa-apa aja aku ngikut-ngikut orang. Jimbo ini siapa sih? Open cam dong, gak mau. Gue setan, jadi gak mau. Gak bisa, open cam juga gak akan kelihatan muka gue. Nanti open cam kalian bilang kami belum mandi. Iya kan, emang tim ini mau diapain? Makanya muka kalian memang muka natural say. Kalian bilang kami belum mandi, ya kan malas kami. Dibilangnya kami belum mandi be. Kalau kami berdua bilang. Ada netizen kami berdua on cam. Dibilang kami belum mandi. Jadi waktu pertama kali gue on cam bareng sama Bunda Tessa, emang gue belum mandi 2 hari ya kan. Ya wajar lah kalau dia ngomong memang belum mandi, aku gak marah. Kalau selama itu gak fitnah aku gak marah. Tapi kalau udah fitnah memang mesti ku bantai juga mulut-mulutnya. Mami Tessa sama Mambel rada-rada mirip. Nggak apa-apa sayang, yang penting kita punya mental. Daripada situ nggak punya mental. Izin ya kak, maaf ya aku bercanda ya kak. Izin ya kak, lanjut. Masalah sama Yola apa sih Kak Putri? Coba Mambel jelaskan. Jadi gini, waktu itu semua keadaannya memang terpaksa dengan lampu yang telah dimatikan, pintu yang telah didobrak, dan mulut yang dibekap. Saat itu kami melakukannya dalam keadaan terpaksa. Mulai serius banget. Itu lu gua kirain benar lu be apa itu terbungkam. Itu ya kan. Ya. Enggak, kalian udah lama ini live mak. Udah 3 jam. Baru 5 jam. Wah, serius? Iya. Dari siang sampai sekarang. Coba belum mandi kan lo? Digaji berapa mak Tessa sama TikTok? Rajin banget.
Biar kelihatan kami ini saya wanita Namaste. Jadi kami live aja lah biar kelihatan kami happy. Biar kelihatan. Kenapa sih nggak bener-bener happy harus kelihatan? Kalau misalnya di sosmed ini kita harus kelihatan dulu sayang. Walaupun sebenarnya kita meringis. Oh itu dari dalam hati ya, Mak? Jeritan batin. Astaga. Tapi kalau Momi nggak live katanya. Emang Mak Putri, Umi ribut sama siapa Umi? Kenapa? Umi ribut sama siapa ini, Mak? Enggak lah, aku kan bukan ini si Namaste. Damai lah aku. Kalau Namaste itu udah gak mau cari ribut sama siapa-siapa lagi. Itu baru Namaste sesungguh-sungguhnya ya. Iya, bukan tantrum. Lihat kan suara-suara diva. Aku ini sekarang sedang dalam momen takut, fase takut, Mak. Ya ya. Kau takut, kau takut, Be. Aku ikutan. Aku tuh Kalau bisa supir sodako aja kau hajar, kau pula takut. makanya aku sekarang ini kan diem, aku takut. Emang iya, kok beredar sih dibilang orang ini Niki katanya buat surat minta maaf. Itu kan surat Yoke, bukan surat Niki. Nah itu Surat Yoke loh, geng. Ya, itu. Buat siapa? Abis itu minta maafnya ke pribadi, ke saya, aduh, ada yang bilang minta maaf ke saya, minta maaf ke ini. Oh, enggak, itu Yoke. Itu surat Yoke. Itu surat Yoke, bahkan sebelum surat itu keluar pun itu memang pengacaranya Yoke sudah bilang bahwa kita melakukan minta perdamaian katanya. Tuh denger ya, surat Yoke, jangan asal-asal. Soalnya Kak Fitri banyak backingannya, banyak duitnya, jadi pada takut. Terus Nick nih dikasih makan. Oh, Ih, kalau gue sih antara gue takut dosa maksud gue. Pertama karena gue lawannya nenek-nenek. Kedua, gue takut injek gitu loh kalau gue ketemu. Dua itu aja aku tuh. Ngeri kita kasih lah dia ini red carpet, saya takut nginjek kita. makanya takut serem-serem sekarang nih orang. Ya, Kali ini sekarang gahar-gahar kali Mak Umi, beneran. Gimana ya? Aku takut. Aku Tahu takut lihat orang-orang juga lihat sekarang, Mak. berita di Indonesia lagi heboh-heboh preman ya kan? Serem kali lah pokoknya itu. Kalau jelas kali itu, justru itu aku salut kalau jelas kali. Yang kita yang nggak jelas ini preman nggak jelas, preman sosmed ya kan? Yang nggak jelas, merasa dirinya Siapa? Mama ngomong jelas dulu. Preman sosmed siapa maksud Mama? Bella, Mambel, Aku. preman. Nanti ya kalau gue lagi kalau gue lagi santai ya, otak gue lagi enak gitu ya, gue akan Sarul macam mana juga untuk Iza Zega alias Sarul yang kalian bilang ataupun Mak Diva. Dari awal ku bilang tahu kalian apa itu yang kurang, geng. Kenapa dia tidak meminta maaf untuk meringankan? Iya kan, coba dia minta maaf. Dari kemarin udah ku bilangin. Karena itu kan UITE aja dia kan, Mak. UITE kan. Katanya ada pengancamannya. Ya apapun itu, coba ada permintaan maaf dia yang Menyadari ya, menyadari. Kita kalau udah sidang ini ya, ini cerita pengalaman ya Mak ya. Mengakui kesalahan itu mengurangi. Tapi kan hakim, memang kan tuntutan itu kan dari JPU, vonis itu kan dari hakim kan yang menentukan kan. Tapi kan hakim itu juga tahu kok mana manusia yang benar-benar dia itu meminta maaf dengan tulus. Karena itu meringankan sebenarnya. Ini enggak.
aku aja ngakak-ngakak masuk fit itu kan. Cuman kan orang-orang ini selalu bilang, oh dia selalu bela si Sarul, dia selalu bela Iza Zega karena temennya. Loh, salah aja aku salahkan. Dari sebelum vonis, Mak, sebelum tuntutan itu udah aku bilang dia harusnya meminta maaf, jangan denial. Ini ada lagi sumpah. Bingung aku. Gimana mau minta maaf malah nyumpah-nyumpah. Gengsi dong Mamet. Nah itulah kita susahnya Bang Ansori. Kalau kita udah berbicara soal gengsi, udah. Kalau bisa malaikat pun kita tantang. Iya kan? Bener gak? Betul. Iya. Gengsi Ya, doang, minta maaf, udah itu kan meringankan. Contohnya kayak waktu itu kan kejadiannya, ya sorry banget ya, bukannya gue mau bahas lagi gitu loh, tapi itu satu contoh bahwa waktu itu memang dia kan ngata-ngatain gue gitu kan, yang memang gue juga nggak tahu salah gue apa gitu loh, karena selama ini gue pikir ya gue tidak pernah ada salah sama dia gitu kan. Sama Terus, siapa ini Umi? sama si Isa. Sama Mama Diva, ya. Diva, siapa Diva? Kami tuh zaman dulu manggil dia tuh, nama dia tuh Mak Diva, Mak. Oh. Zaman dulu. Kalau orang dulu manggil dia, tanya Luna. Nah terus Bukan Luna ya, bukan Luna Maya. dia akhirnya minta maaf kan gitu loh, minta maaf ya sudah, case close menurut gua karena kan udah minta maaf gitu. Tapi susah Mak, memang kalau kita lagi gengsi ego ini, ya kan? Ya Itu aja. Padahal jujur aja aku bilang, dia itu sebenarnya baik orangnya Mak. Baik orangnya Mak. Bisa diajak komunikasi dengan yang baik. Tapi terkadang kalau orang lagi emosi berapi-api, iya kan? Bella, gak setuju gue lu bilang baik. Lah gue gak ada salah. Kenapa di unfollow gue? Bener, sumpah gue gak ada salah. Nah mungkin ini Mak, mungkin menurutku ya, jika ada terdengar ucapan dari belakang layar, bisa jadi. Nah harusnya dia buktikan itu bener apa enggak. Kalau ucapan Nah, di belakang itulah layar, mungkin di belakang layar, belakang meja. Mungkin selama ini komunikasi kalian yang kurang. Lah komunikasi gimana say? Dari DM, dari grup, dari Wawa, semua ada. Kenapa tiba-tiba dia unfollow gue dan dia umumkan lagi dia unfollow gue? Diam-diam aja kali, kan gue malu waktu itu. Apa salah gue ya? Malu kenapa? Ya dia unfollow, kenapa ngomong-ngomong pakai status gitu? Unfollow aja, kan dia yang follow gue, dia yang unfollow. Habis itu gue unfollow balik lah. Gak usah dia ngomongin. Gak setuju gue kalau dia kok lu bilang baik. Bener gue sumpah. Karena gini Mak, karena gini juga ya Mak ya. Karena gini loh, bapaknya aja gak diaku lu, abangnya aja gak diaku, mama aja Karena gak diaku. gini Mak, kita tidak bisa memaksakan seseorang yang berurusan tidak yang hubungannya baik dengan kalian, tapi ada urusan yang tidak baik samaku, pasti kan akan seperti itu juga kan. Betul. Tapi kalau dibilang Mambel baik-baik karena dia gak pernah bermasalah sama gue. Putri baik-baik gak pernah masalah sama gue. Kalau dia bermasalah mulu sama gue, kagak baik dia. oh enggak, Protes gue. gua enggak, kalau ini gua bilangnya dari sisi ya, maksudnya kalau orang sudah meminta maaf Bun gitu loh, tapi kalau permasalahan baik dan tidak baiknya ya tentu dia tidak baik penilaian gua, karena Iya, tapi kan karena gue tidak ada salah apa-apa, gue tidak pernah meninggalkan luka, gue tidak pernah meninggalkan fitnah, gue tidak pernah meninggalkan permusuhan kayak gitu ke dia. Tiba-tiba dia menghina gue karena gue menjadikan Yoko itu brand ambassador pada saat itu. Dirimu dihina juga sama Sarul. Nah, Say. kan, tapi dia minta maaf. Oh kita kroyok aja si Mambel yuk. gitu. Tapi dia sudah meminta maaf, makanya gua maafin. Waktu sudah meminta maaf itu kan masih banyak yang bahas kan tuh, gitu kan, si Iza Zega tuh gini. Gue tidak pernah mau bahas lagi karena gue bilang buat apa, orangnya sudah minta maaf. Terus heboh lagi kan di saat dia ditahan kan, masuk lagi gitu kan, tuh Kak Putri, Umi tuh gitu kan, ini gue bilang dia sudah minta maaf dan orangnya sudah masuk, ngapain lo orang udah masuk ngapain lo bahas lagi, kita kebahas aja yang lain, gue bilang kayak begitu, yang kita ngebahasnya manusianya masih beredaran di luar, gue bilang kayak begitu. Kalau udah di dalam kan berarti dia sudah mendapatkan resiko perbuatannya. Dia udah di dalam gitu kan, mau dibahas lagi, kalian sudah tahu keputusannya ya kan, kalian sudah tahu ya, sekarang kita tinggal doain. Kenapa? Doain semoga dia kuat, semoga ini menjadi pelajaran, semoga di dalam itu juga dia mendapatkan banyak pelajaran dan dia harus pelajari kan kayak gitu.
Anjing gak gue? Ih, Iya, cuman itu aja yang kusayangkan. Kenapa dia tidak mengakui itu aja, iya kan? Kalau enggak nggak akan selama itu. Ya, cuman ya udahlah, ya itu dia balik lagi kan. Mungkin dia ngerasa tetap dengan keegoisannya dia gitu kan, dengan juga kesakit hatiannya dia yang dia rasain sendiri, mungkin kan kita nggak tahu kan gitu. Yang namanya orang ngerasa tidak ngerasa bersalah dan dia pantas untuk berkata seperti itu, dia tidak menyadari ya masa kita paksa.